Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebuah buku yang luar biasa ditulis oleh seorang penulis ulama besar di abad ini. Judul bukunya Al-Quran wal Aqal. Di dalamnya beliau mengangkat tentang sebuah tulisan yang luar biasa. 20 tahun lamanya beliau menulis tentang ini, tapi yang beliau tulis salah satunya menurut kita simple, tapi ternyata penelitian itu luar biasa. Apa yang beliau tulis salah satunya tentang isim mausul. Apa itu? Kata sambung. Yang kalau kita bahasakan dengan tulisan beliau, ada 1722 kali isim mausul itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita kalkulasikan dengan satu lembaran mushaf itu, maka akan kita dapatkan 3 kali kalimat itu berulang dalam satu halaman yang sama. Salah satunya tentang alladzi, allati dan lain sebagainya. Jadi untuk apa kita mengetahui isim mausul itu? Maka beliau tulis, dengan mengetahui isim mausul itu, maka kita akan memisahkan antara sosok dengan sikap. Kita akan memisahkan antara pelaku dengan perilaku. Banyak di antara hari ini orang merasa ketika ada orang yang berbuat salah, ketika orang lain dalam pandangan dirinya dan agama keliru, di antara kita banyak menghukum orangnya. Kita merasa bahwa kita adalah insan yang kamil. Kita merasa bahwa adalah kita ini orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hari-hari ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang celaka itu adalah orang yang pandai melihat aib orang lain, tapi dia lupa bahwa dia juga mempunyai aib yang juga sebenarnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di era sekarang. Misalnya ketika kita mendapati ada orang yang kadang-kadang dia berbuat sesuatu yang salah, kita langsung menuduh dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang kadang-kadang main batu, memang secara sikap salah, tapi kadang-kadang kita membuat dia terekam bahwasanya dia memang perilaku yang buruk. Kata Nabi, ada orang yang kemudian di masa Nabi itu adalah orang yang mabuk, di mana sahabat yang lain menghujat sahabat ini, tapi karena kata Nabi, ingat jangan membantu syaitan untuk menghancurkan saudaramu. Walaupun dia mempunyai tabiat yang tidak baik, dia suka minum minuman keras, tapi kata Nabi ada sisi yang luar biasa dari dirinya, yakni dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melihat hari ini ada orang yang kadang-kadang dalam pandangan kita hina. Contoh kecil banyak hari ini orang yang ditangkap karena melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Berapa banyak kita melihat di media sosial, begitu banyak orang yang menghujatnya. Mungkin saja hujatan-hujatan itu membuat dia semakin jatuh, atau bahkan mungkin selama ini dia bermaksiat kepada Allah. Tak ada satupun dari kita yang memberikan nasihat kepada dia. Maka tatkala ketika kita melihat ada orang yang dalam kacamata agama salah, dia main batu, main judi, doakan dia agar kemudian Allah menurunkan hidayah kepadanya. Tentang hidayah ini tak ada yang tahu manusia. Tatkala ketika Allah turunkan hidayah kepada dia, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Contoh yang lain, di masanya Khalid bin Walid masuk dalam Islam. Tak lekang dari ingatan kita di tahun 3 Hijriah, di mana Khalid bin Walid ini merupakan musuh Allah, yang dia menyebabkan 70 sahabat utama meninggal syahid di perang Uhud. Banyak sahabat yang menderita, bahkan Nabi luka sampai tanggal giginya. Tapi di tahun 7 Hijriah, beliau mengikrarkan keislamannya, tunduk kepada ajaran agama Allah. Tapi sebagai umat Islam, tak ada yang menuntut Khalid. Tak ada satupun dari masyarakat Madinah mengatakan engkaulah yang telah membunuh ayahandaku, engkaulah yang telah membuat aku menjadi janda, engkaulah yang telah membunuh anak-anakku. Tapi mereka bersyukur kepada Allah karena masuknya Khalid bin Walid merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa kepada mereka. Mereka abaikan sisi-sisi dari hati mereka yang terluka karena banyak saudara dan keluarga mereka yang syahid di perang Uhud. 3 Hijriah mereka wafat, 7 Hijriah yang membunuh masuk dalam Islam. 4 tahun lamanya tentu luka itu masih ada membekas di hati umat Islam. Kita tsunami sudah 15 tahun, tapi luka itu masih terasa. Bayangkan yang masih 4 tahun, tapi tak ada satupun selintingan masyarakat Madinah yang mencemooh daripada Khalid bin Walid. Ini menyebabkan apa yang terjadi? Mereka memisahkan antara sosok dengan sikap. Mereka tidak mau hanya karena sikap yang pernah dilakukan salah, lalu mereka memberikan hukuman kepada sosoknya, yang justru hukuman sosok yang sering diberi di era sekarang menjatuhkan saudara kita. Contoh yang lain,
kita mengenal Abu Hanifah, salah satu dari 4 mazhab yang luar biasa. Beliau punya tetangga yang menjengkelkan. Setiap kali, setiap malam, tatkala ketika Abu Hanifah ingin istirahat, ia menghidupkan musik, menghidupkan suara-suara yang suara itu mengganggu kenyamanan tetangganya Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah tidak pernah mengata-ngatainya, tak pernah melaknat dan menghujatnya. Suatu hari, daripada tetangga ini didengar oleh Abu Hanifah, beliau dalam keadaan ditangkap oleh polisi, maka Abu Hanifah menjadi penyelamat, menjamin kebebasan saudaranya itu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, salafus salih dulu, yang mereka dengan isi mausul ini mampu membedakan antara sosok dengan sikap. Maka hari ini kita bercermin di dalam diri kita. Sudah berapa banyak orang yang sikapnya salah, tapi kita menghukumi orang lain. Sudah berapa banyak orang yang kadang-kadang dia tidak berbusana dengan baik, lalu kita mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang ahli neraka. Sudah beberapa banyak orang yang ketika dia berbusana bagus, pakai cadar, oknum yang kemudian dia mencuri mungkin, lalu lantas kita kemudian menghukumi keislamannya. Orang yang bercadar semuanya tidak baik, padahal hanya oknum saja yang melakukan, tapi Islamnya kita katakan. Tatkala sebahagian daripada muslim yang dia tidak hidup bersih, jorok, lalu kemudian kita memberikan kesimpulan bahwa umat Islam itu semuanya jorok, padahal umat Islam itu adalah umat yang paling bersih. Di dalam pelajaran fikih, bab yang pertama yang dibahas adalah taharah. Ini menunjukkan ternyata umat Islam diajarkan oleh Rasulullah perhatian yang serius, yang begitu luar biasa tentang bagaimana hidup bersih merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Maka mulai hari ini bijaklah kita dalam hidup. Tak ada satupun manusia yang soleh, yang suci, tapi adalah manusia yang sedang menuju kesucian, adalah manusia yang sedang menuju kepada kesolehan, yang mereka itu tak pernah memandang rendah orang lain. Kalaupun ada pandangan-pandangan yang tidak baik dari saudaranya, yang dia sesali adalah perilakunya, bukan pelakunya. Yang itu kemudian diberikan pemahaman, pengajaran yang mudah-mudahan insya Allah pelaku itu akan sadar. Kita kadang-kadang melupa. Ada kawan kita yang bersalah, langsung kita tegur di hadapan orang yang ramai. Padahal apa salahnya ketika ada orang yang berbuat salah, kita panggil secara pribadi, berbicara dengan 4 mata, puji dia duluan, baru kemudian sandarkan bahwasanya yang kamu lakukan ini salah dalam pandangan Allah. Maka mudah-mudahan ketika itu sudah kita bisa salurkan, mudah-mudahan dakwah kita, ajakan kita, seruan-seruan yang kita buat ini didengar oleh seluruh manusia secara baik dan benar. Sebagai penutup, bagaimana Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Tapi yang luar biasa, Allah katakan, wahai Musa, Harun, sampaikanlah dakwah itu dengan betul-betul lemah lembut terhadap Fir'aun yang nyata-nyata bukan hanya melakukan kemungkaran, tapi dia merasa dirinya Tuhan. Allah katakan lemah lembutlah kepadanya. Maka apakah lagi saudara kita yang dia masih berikrar dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita. Kalau ada kekeliruan yang tidak baik dalam pandangan agama dan kita, tegurlah dia dengan cara-cara yang baik. Mudah-mudahan dia mendengarkan dakwah kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.